Anda kembali di kabar utama pagi. Pemirsa, keluarga dari Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun, yang dinyatakan hilang saat memburu DPO KKB mengadu ke DPR RI. Keluarga Ibtu Tommy Marbun diterima Komisi 3 DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta pada Senin petang kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Riah Tenggana selaku istri Ibtu Tommy Marbun mengungkap bahwa sebelum dinyatakan hilang, suaminya sempat mengeluh mendapat tekanan dari atasan. Selain itu, keterangan dari yang diberikan pihak kepolisian kepada keluarga dianggap berubah-ubah perihal peristiwa hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Sementara pihak Komisi 3 sepakat meminta Kapolri untuk membantu pencarian dari korban. Pemirsa, seorang istri mempertanyakan proses pencarian suaminya, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Papua Barat, Ibtu Tommy Marbun, yang hilang di Teluk Bintuni saat melakukan pemburuan terhadap KKB. Dan untuk mengetahui kronologis dan keluhan pihak keluarga, kami sudah bersama dengan Bu Riah Tarigan selaku istri dari almarhum. Selamat pagi, Bu Riah Tarigan. Sebelumnya terima kasih telah bersedia untuk berbicara dengan kami dan kami mengucapkan turut berduka atas musibah yang menimpa ibu dan juga keluarga. Namun sebelum membahas lebih jauh, Bu Riah, kami ingin tahu sejak kapan sebenarnya hilangnya almarhum dan saat itu apakah korban dalam kondisi menjalankan tugas, Bu Riah? Iya, jadi suami saya berpamitan pada keluarga itu tanggal 15 Desember menjalankan tugas pengejaran DPO KKB. Terus saya mendapatkan kabar dari pimpinan tanggal 18 suami saya dinyatakan jatuh dari longboat. Baik, baik. Saat itu Bu Riah, dari siapakah orang pertama yang Bu Riah mendapatkan kabar bahwa Ibtu Tommy ini hilang dari tugas yang dijalankan di sana? Jadi kabar pertama itu saya dapat dari Bapak Waka dan Ibu Waka Polres Teluk Bintuni yang pada saat itu datang ke rumah saya siang hari menyampaikan bahwasannya longboat suami saya itu terbalik. Baik, Namun pernyataan berbeda yang saya terima itu malam harinya saya dapat telepon dari Bapak Kapolres kalau ternyata informasi dari Bapak Kapolres itu suami saya tergelincir sendiri dari longboat. Baik, Bu Riah, sebelum almarhum berangkat menjalankan tugas, apakah almarhum pernah bercerita ataukah ada mungkin pesan yang disampaikan almarhum sebelum berangkat tugas? Pada saat sebelum berangkat operasi itu suami saya sempat menanyakan pendapat saya tentang operasi ini karena ini memang operasi yang sudah sering dilakukan suami saya, tapi selama ini suami saya tidak pernah mengajak saya untuk berdiskusi tentang ini, tapi pada saat itu dia mengajak saya berdiskusi dan lagi sempat suami saya itu mengeluh. Pada saat kami lagi makan, suami saya mengeluh, dia merasa seperti didesak-desak karena kan menurut informasi yang kami dapat kami akan mutasi karena suami saya mau melanjutkan pendidikan PTIK harusnya pada tahun 2025 ini. Tapi suami saya merasa dia didesak-desak, jadi sebelum surat TR mutasi kami keluar, dia harus melaksanakan atau menyelesaikan operasi ini, seperti itu. Apakah sikap yang disampaikan oleh almarhum ini berbeda dari hari-hari normal sebelumnya sebelum dia berangkat menuju Papua Barat, Bu Riah? Iya, saya merasa ada yang beda karena suami saya seperti di bawah tekanan. Jadi dia sampai berulang kali dia bilang, gimana Mami menurut Mami operasinya? Karena kan kami Nasrani kebetulan kan Mbak, jadi kami memang mau merayakan Natal. Kebetulan suami saya memang karena ini Natal pertama tahun anak saya, jadi suami saya memang excited lah untuk merayakan Natal. Jadi dia sudah dekor rumah, jadi dia sebenarnya sedikit
agak berat untuk berangkat operasi kali ini karena ini kan momen Natal kami setahun sekali dan ini momen Natal pertama anak kami. Baik. Tapi dia didesak-desak, itu yang membuat suami saya sedikit berat hati sebenarnya untuk berangkat. Baik. Sejauh ini Bu Ria, bagaimana proses pencarian terhadap almarhum? Ini yang menjadi rasa kekecewaan dari keluarga karena menurut kami proses pencarian itu tidak maksimal. Karena bisa saya katakan sampai pada hari ini proses pencarian yang menggunakan longboat ke TKP itu tanggal 19 itu hanya longboat sampai ke TKP, tapi itu menurut saya itu bukan pencarian tapi penjemputan. Setelah itu ada 2 kali lagi itu hanya dilakukan di Kalirawara. Kalirawara itu jaraknya dari TKP itu kurang lebih sekitar 10 jam. Jadi sampai sekarang belum ada pencarian menggunakan longboat di area TKP. Baik, Bu Ria, selain pencarian yang Ibu merasa ini ada yang janggal, apalagi kejanggalan yang mungkin dirasakan oleh pihak keluarga atas hilangnya almarhum? Sebenarnya banyak, tapi poin-poin pentingnya adalah kenapa Polres seolah-olah seperti tertutup, seperti kehilangan suami saya ini seolah-olah tidak ada, lewat seperti itu saja. Terus anggota-anggota tim yang pada saat itu satu tim bersama suami saya melihat mereka seperti di bawah tekanan karena mereka tidak ada yang berani menceritakan atau berani berbicara tentang kronologi yang terjadi. Semuanya dilemparkan ke Pak Kanit. Di saat saya menanyakan ke Pak Kanit menjelaskan seperti demikian, bahwasanya suami saya ini saat berenang sempat berdiri di tandusan yang airnya setinggi lutut suami saya dan tiba-tiba terduduk dan hilang. Saya mengenal suami saya itu bisa berenang, Mbak. Dan lagi ini sudah menjadi kronologi yang berbeda antara pernyataan dari Pak Kapolres, Pak Waka, dan anggota yang bersama tim suami saya itu sudah menjadi 3 kronologi yang berbeda. Ternyata tidak ada adegan-adegan longboat, tapi kenapa Kapolres tidak ada keterbukaan kepada keluarga soal itu? Baik, Bu Ria, apakah dari pihak keluarga selama ini sudah melakukan pencarian terhadap almarhum? Kami dari pihak keluarga karena kemarin kata pemberhentian sementara katanya kan, tapi tidak ada kejelasan, akhirnya kami keluarga sempat meminta bantuan masyarakat. Kami minta masyarakat untuk bantu pencarian dan itu masyarakat pergi ke sana sampai dan tidak ada kontak tembak, tidak ada KKB, tidak ada bukti-bukti atau tanda-tanda hanyut. Itu menjadi tanda tanya kepada keluarga. Masa hilang tanpa jejak? Kalau memang sebenarnya hanyut, kami keluarga memikirkan kalau memang ini sudah jalan Tuhan untuk suami saya, kalau memang dia hanyut, orang kalau dalam air itu kan pasti 4 hari sudah naik, Mbak. Tapi ini tidak ada tanda-tandanya. Ya, baik Bu Ria, mungkin saya bisa bergeser ke Bu Elfrida. Bu Elfrida, Yes. kami ingin mengetahui kepada Bu Elfrida, kira-kira momen apa yang paling diingat sama Bu Elfrida terhadap Ibtu Tommy Marbun? Momen yang saya ingat dari anak saya ini, dia sangat peduli dengan keluarga. Dia sangat orang yang penolong buat semua keluarga, bahkan mungkin saudara-saudara kami juga merasakannya. Karena setiap mau berangkat anak saya ini dalam setiap tugas, dia minta dukungan doa dari ibunya. Itu yang selalu saya ingat. Saya tetap memberangkatkannya dengan doa. Baik, Ibu apakah ada mungkin pesan-pesan sebelum Ibtu Tommy berangkat, apakah ada pesan terakhir yang mungkin disampaikan, apa yang paling Ibu ingat saat itu? Yang saya paling ingat itu waktu dia berangkat pada hari Minggu tanggal 15, dia telepon saya minta doa. Terus saya pesan, ingat
tugas memang tanggung jawabmu harus dilaksanakan. Tapi ingat anak dan istri dan keluargamu. Baik. Itu pesan saya, selalu saya sama dia untuk selalu berdoa. Tapi itu mungkin gak tahu apa yang terjadi. Saya pun sangat kecewa sekali. Baik, Bu Elfrida. Bu Riah, kemarin ini pihak keluarga bertemu dan juga rapat bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Apa yang didapatkan dari rapat tersebut, Bu Riah? Hasil rapat dari Komisi 3, kami berterima kasih dulu sebelumnya kepada Ketua dan anggota Komisi 3 yang telah menerima keluarga dan mendengarkan keluh kesah kami. Hasil rapat memang sangat membuahkan hasil, mendapatkan titik terang lah kami keluarga merasakan itu, karena Komisi 3 meminta untuk dibuat tim khusus untuk mencari kebenaran tentang suami saya, hilangnya suami saya ini. Baik. Dan diminta untuk pencarian uang dan olah TKP. Baik. Baik, terima kasih Bu Ria Tarigan dan juga Ibu Elfrida atas informasinya. Kami harapkan semoga ada kejelasan dan juga keadilan yang didapatkan oleh pihak keluarga. Dan sekali lagi kami turut berduka atas musibah yang menimpa Bu Ria dan juga Ibu Elfrida dan keluarga. Terima kasih.